Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Fa'inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للإمام المؤلف رحمه الله ودام نفع به وبركة علومه في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب العاشر في فضيلة الجمعة. Bab yang ke-10 dalam menjelaskan tentang keutamaan sholat Jumat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Hadirin segenap jamaah pengajian yang bahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Semoga langkah dan niat baik kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari Jumat ini termasuk min sayyidil ayyam, penghulunya para hari. Bahkan dalam syarah ini dijelaskan bahwa min afdhalil ayyam, hari Jumat itu min afdhalil ayyam. Jadi di antara seminggu itu ada hari yang namanya hari Jumat. Kalau ada saatnya waktu istijabah sepertiga malam. Jadi banyak hari waktu yang menunjukkan akan kesempurnaan satu amal ibadah. Wa fil jami' as-saghir, dalam kitab Jami' as-saghir, sayyidul ayyam indallahi yaumul jum'ah a'dham min yaumil nahr wal fitr. Dalam kitab Jami' as-saghir dijelaskan bahwa hari Jumat itu ayyam indallahi yaumul jum'ah, hari yang paling utama di sisi Allah itu hari Jumat. A'dhamun min yaumil nahri wal fitri, itu lebih besar pahalanya dari nahar dan fitr, adha dan fitri. Wa fihi khamsu khilalin fihi khalaqallahu Adam wa fihi uhbita minal jannah ilal ardi. Jadi ada di antara hari Jumat itu Allah ciptakan ciptaan Allah. Di antaranya Nabi Adam Allah ciptakan pada hari Jumat. Wa fihi uhbitu minal jannati ilan nar. Terus Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena satu dosa hari Jumat. Wa fihi tufiya, dan pada hari Jumat juga Adam dimatikan. Wa fi sa'atul la yus'alul abdu fihi Allah syai'an a'tahu Allah iyah. Dan yang ketiga keempat adalah Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya ketika doanya pada hari Jumat. Malam yas'al isman, selama dia tidak memohon kepada kejahatan. Au qati'atir rahimi, atau orang yang demen memutuskan silaturahmi. Yang lain boleh, tapi dosa yang enggak benar, putus silaturahmi, itu enggak bakal Allah terima amal ibadahnya. Wa fi taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat juga taqumus sa'ah, itu didirikannya atau terjadinya yang namanya kiamat. Jadi begitu besarnya nilai pahalanya ibadah hari Jumat sampai di dalam anjuran Rasulullah disunahkan juga kita baca surah Al-Kahfi. Bukan hanya Yasin doang, Kahfi disunahkan. Surah Al-Kahfi. Wa qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jum'ati kufirat anhu dunubuhu wa khotoyahu. Man igtasala, siapa aja yang mandi yaumal jum'ati pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada beberapa ulama yang berat waktunya sholat mandi Jumat itu pas lewat jam 12. Berarti udah masuk jam 1, udah ganti hari. Wah, jam 12 lewat 5 kayak 10, pokoknya udah masuk hari kalau Jumat itu. Ada yang pendapat setelah setelah terbitnya matahari yang kedua. Fajar yang kedua. Pertama fajar wajib, yang kedua fajar shadiq. Shadiq itu pas subuh. Pada subuh itu dihitungnya orang baru mandi yang namanya mandi sunnah Jumat. Tapi ada yang berpendapat lagi bukan itu mah yang terakhir, itu paling itu menjelang beberapa saat mau sholat Jumat jam 10 kita mandi tuh sholat sunnah sholatul unwaitul ghusla istibahat sholati lillahi ta'ala, atau saya niat mandi untuk mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Itu ada 3 tuh. Satu lewat masa subuh, jam 12 lewat jam masuk subuh, dan beberapa saat sebelum dia berangkat menjalankan ibadah sholat. Kalau kalangan para ulama tasawuf itu mah kalau bagi mereka habis subuh nggak kemana-mana lagi, tuh mendendai di masjid gitu. Kalau orang-orang yang main tarekat kan tasawuf habis subuh nggak pulang gitu, emang nggak ada kerjaannya. Kalau kita makan nganterin cucu, nganterin anak, iya. Ntar kalau nggak pulang-pulang, apa gimana bini kita nyariin? Tuh HP gak dibawa, ya kan? Pengen ntar kan dongeng anterin anak. Kita minimal jangan sampai telat menjalankan sholat Jumat. Apa yang didapatkan bagi orang yang mandi sholat Jumat? Kufirat anhu dunubuhu, diampuni tuh dari orang tersebut akan dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Saya baca di dalam syarah sebentar. Wa hadza huwal murad bi qouli ta'ala man iktasala al-jum'ata kana fi taharatin ila jum'ah. Sama juga dua, ada hadisnya al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratul lima bainahuma. Jadi Jumat yang satu di antara Jumat yang lain itu terkait ada pengampunan dosa. Sama juga umrah, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Itu umrah yang satu sama umrah yang kedua itu di antara itu penghapusan dosa. Jadi kalau orang udah berangkat umrah tuh dosanya ampunin. Setelah sampai dia berangkat lagi ke umrah yang kedua. Jadi Jumat itu mandi kita barang siapa yang mandi pada Jumat karena fithahatil ila Jumati, dan dia termasuk orang-orang yang dalam keadaan yang bersuci sampai Jumat yang berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa lailatuha arba'ata wa ishruna sa'atan yan'iqullahu fi kulli sa'atin minha mi'atin sittatu mi'ati alfi an atikin minan. Sesungguhnya pada hari Jumat itu dan malam-malam Jumat arba'atu wa ishruna sa'atan, ada 24 jam. Ya'tikullahu fi kulli lailati sa'ah, dan memerdekakan siapa Allah dalam setiap malamnya. Allah memerdekakan setiap malamnya minha, di antaranya
600 alfin. Wahya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhbarana anna Abu Nasr an waladihi bi isnad an Sabitin al-Bayani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala tis'umi'ati alfin atikim dan nar fi kulli yawmin lailatin. Kata Nabi, setiap malam itu Allah memerdekakan 600.000 makhluk yang Allah bebaskan dari neraka. Fi kulli yawmin lailatin, dan pada setiap malamnya yaumul qiyamah 24 saat, ada 24 waktu. Fi kulli sa'atis mi'ati alfin, dan Allah memerdekakan orang-orang malam itu sekitar 6.000 manusia atau makhluk yang dibebaskan dari neraka. Kulluhum qad istawjabuna, dan mereka itu sudah dipastikan masuk surga, neraka. Jadi semua tuh 600.000 makhluk di mereka itu emang udah penghuni neraka, tapi Allah menghendaki dia masuk surga dengan apa? Kemuliaan dan keberkahan malam Jumat. Jadi termasuk malam yang Allah lipat gandakan pahala, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keistimewaan. Itu Allah berikan yang namanya di malam Jumat, untuk kita memperbanyak yang namanya ibadah, baca Yasin, zikir. Kalau kita baca Qurannya udah selesai, ya sudah, mau aja. Kalimat thayyibah itu penting. Kalimat thayyibah apa aja? Ya apa? Jangan diam. Mulut kita jangan diam, tangan kita jangan diam. Baca aja apa aja kalimat thayyibah. Mau subhanallah kayak mau salawatan dah. Dan termasuk juga di antara amal yang banyak pahalanya, orang yang setiap malam Jumat memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat yang kita baca itu hakikatnya untuk menyenangi diri sendiri, Pak. Rasulullah mau disenangin, Rasulullah mau dipuji, mau dimulia ya. Kalau kita itu baca salawat, kenapa? Karena kita berharap syafaatnya. Pada Muhammad Allah butuh kita, ya. Nabi Muhammad butuh kita. Dia dipuji, emang dia pantas dipuji. Jadi saya emang dipastikan, tapi Rasul nggak pernah pengen bisa dibaca gitu. Jadi kita ini manusia yang perlu dengan Rasul, manusia perlu dengan Allah. Maka perbanyaklah baca selawat biar hati kita senang. Nabi juga melihatnya umatnya demen baca selawat. Ya, nggak bakal susah baca selawat. Di antara hidup keberkahan itu kita banyak dekat sama orang yang kita pengen dekat sama dia. Ya Rasulullah. Kalau kita pengen dekat sama dia, kita nggak baca selawat ya, selawat cuma sholat doang. Allahumma sholli Muhammad, kan? 5 waktu itu aja, itu mah standar. Nyari amalan yang orang lain mungkin belum bisa. Minimal kalaupun dia sama, dia kan memperbanyak salawat sama Rasul. Itu nggak bohong. Dan itu banyak yang diberikan ijazah kepada guru-guru dari guru saya, itu selawat. Dari salat Jibril, salat Ibrahimiyah, pokoknya apa aja dah. Karena kalau orang yang sudah senantiasa memudahkan yang namanya selawat, itu fayunawwirullahu qalbahu, Allah terangin dia punya hati. Wa yarini qalbahu, dan dia akan lumerkan, lemahkan, lembutkan dia punya hati. Ya, jika wa yubarik lahu arzaq, Allah akan berikan rezekinya berkah. Sama, nggak usah pusing. Itu orang kalau bayar salat, Pak, jangan kata dia minta, kagak minta aja Allah kasih. Orang yang membaca selawat dimudahkan, nggak bakal kosong dia punya rezeki. Ini orang yang berselawat. Bahkan dalam ungkapan ceramahnya Syekh Akid Sirot, itu dia udah ijazah langsung dari guru-gurunya. Itu dia bilang, siapa aja
umat Islam yang baca selawat minimal sallallahu ala Muhammad. Bacanya sallallahu ala Muhammad, diputus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan dia berterima juga dari kayak Makhus Ali dari Boyo. Itu bunyinya ngomong, kalau ditanya apa sih rahasianya kok Boyo bisa maju? Berapa ribu? Apa Boyo? Itu kata cerita kalau besarnya Mbak Yai itu setiap hari minimal bacanya 100.000 setiap hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau malam minggu 10.000. Itu aja. Jadi dia menyambungkan ittisal hatinya seorang Kiai Makhus sama Rasulullah mulai apa? Selawat. Itu pokoknya saya katanya kalau malam saya hari 1.000, kalau malam Jumat 10.000. Dan itu diamalkan. Ya banyak teman-teman saya gitu juga. Yang satunya dikit, ya lepas bangunan itu gampang banget rezekinya. Siapa cerita nih, ini teman saya. Dan saya ngajar di pondok beliau, saya bantu ya. Itu yang namanya pesantren Pak, yang mungkin santrinya 120 lah, baru Pak, luar biasa dia. Itu yang namanya kalau butuh sesuatu nih, bisa beras habis, gitu kan? Ya, beras udah nipis. Itu dia ketika dia ibaratnya bininya bilang beras udah menipis, Pak, gitu ya. Dia cuma baca Fatihah aja, ya, sama guru-guru dia. Terus baca apa? Baca selawat. Terus dia sering banget. Besok nih, sekarang ngomong nih, bininya. Besok tuh ada orang yang ngantar 10 karung, ada Indomie, gitu kan? Itu logikanya nggak mungkin dia alokasi dia kemudahannya kalau tanpa ada amalan perbuatan yang membuat dia dan satunya selalu dekat sama Rasul. Ini betul. Dan dia kalau baca malam Jumat Pak, itu baca salat tarawih 1.000 Pak. Tapi baru-baru santri ya 1.000 kali berapa itu ya. Jadi mudah Pak. Apa aja selawat nggak usah ini terserah, yang penting baca selawat dibaca kita biar kita nggak susah banget. Orang yang baca selawat Pak nggak bakal susah. Burung aja dikasih makan, namanya manusia pasti itu pasti makan Allah gitu. Jadi nggak usah khawatir digeber selawat, bener Pak. Kita geber selawat, enggak yang bohong, jangan malas, jangan pakai habis sholat jangan baca, nggak baca salawat Muhammad. Itu begini ya. Saya kalau nggak saya belum pernah pindah posisi sebelum selesai salawat 1.000 100. Tapi saya berikan Allah salam, baru saya berubah. Kalau saya kayak kalau ini itu kalau saya nggak baca, saya kodok tuh. Habis dibaca puasa rapi, kan? Saya mau posisi begini lagi nih. Ngapain ya baca sallallahu? Karena belum baca saya. Sallallahu ala Muhammad, bukan sallallahu ala Muhammad juga. Sallallahu ala Muhammad baca Pak. Dan ini bukan hanya dengan satu kali kiai, banyak banget kiai yang diajarkan seperti itu. Baca, orang berselawat, tenang hati kita, nggak gelisah, nggak khawatir tentang masalah yang namanya dunia. Jangan takut mau dunia, jangan Pak. Kecil kalau dunia mah urusan dunia itu jangan. Yakin sama Allah, yakin sama Rasul. Tuh karena sama Rasul, Allah berikan kita kemudahan. Saya nggak pernah susah benar. Di awal nikah saya susah, tapi enggak susah saya waktu bujangan. Jadi amalan-amalan salat itu udah diajarkan sama guru-gurunya saya. Jadi aja kan, nggak usah mikir, ntar kalau saat sini, ntar gua rezekinya bares, ntar gua karirnya maju. Nggak usah, baca aja kan. Baca aja. Pedagang kayak apa dibaca. Selalu. Berarti kan sehari semalam bayar 5.000.
500. Tuh, Bapak 900, beli Mas 1000. Ini semua Pak dengan keyakinan. Kalau hati kita ngecepelein, ngeremehin selawat, ya bisa. Ya bisa Pak. Itu kalau kita meremehkan selawat berarti ngeremehin Rasulullah. Kalau ngeremehin Rasulullah, ngeremehin Allah. Mudah baca Pak, bener Pak. Enggak bakal susah. Allah nggak bakal susahin hambanya yang mau memperbanyak membaca Rasulullah pada Rasulnya. Tidak bakal. Saya nggak pernah ada yang susah. Covid aja saya enggak biasa aja. Ya, yang penting saya makan udah ya, dimasakin masak, udah dimasakin. Ya, makan bener Pak. Ini saya kasih tahu Bapak ya. Ini saya sebenarnya jangan bosan baca selawat. Mau habis sholat ke di rumah ke TV kan pencet aja pakai yang pencet itu elektrik. Nganterin cucu sallallahu. Saya pikir saya pasti kalau tangan pasti ini ke pencet kiri sallallahu. Masih ada gitu sallallahu. Ya udah nanya berapa banyak maksud kali di 900. Berarti saya baca 900 tuh di motor roll tuh di konferensi atau mana kan. Pulang-pulang kan 1,8. Baca itu jangan pakai enggak. Ya, jangan pakai enggak. Salawatnya yang pendek amat Ustaz sallallahu alaihi Muhammad. Jika pendek kalau bukunya panjangan bingung lagi kan panjang apa Ustaz. Itu yang paling iya. Kan kita kan begitu orang pengennya ringkas gitu loh. Iya. Terus malam ini juga kalau Bapak mau ya kan Bapak nih itu dapat ijazah juga dari Ki Abdul Ghafur ya. Tuh yang namanya ibaratnya orang nggak bakal susah hidupnya itu baca Bismillah 780 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pada Isya ya, kalau bisa pada Isya kan dia panjang. Santai aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di lama ya. Baca panjang juga, terlalu lama banget. Itu ijazah dari Ki Abdul Ghafur yang saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya saat semalam Allah ketemu hajat ya, Pak Raya pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. 786 kali itu jumlah apa? Jumlah huruf Bismillah. Bismillah itu ba sampai mim, alif, ba, mim itu alif, lam itu juga 786 jumlahnya. Itu dibaca itu kalau mau. Saya pada Mesir oleh Syridan kan gampang Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi bisa nih tidur Bismillahirrahmanirrahim. Habis sampai umum kita ngomong sama Allah. Aku masalah dulu ya. Ya Allah, saya pengen ini ya Allah. Ya Allah, gampang usaha saya. Ya Allah, gampang rezeki saya. Begitu. Jadi banyak ngomong kita sama Allah gitu. Enggak ngomong orang yang baik. Iya, kan ya Allah juga tahu kebutuhan kita, cuman lu ngomong. Coba ibaratnya ada orang bos nih, bos ngomong, dia bos nggak tahu. Kalau Allah mah tahu kebutuhan kita, cuman Allah pengen denger rintihan kita. Allah pengen denger nih apa sih mau lu itu kata Allah gitu, lu diem baik gitu dia. Kalaupun dia kagak ngomong, tapi dengan bahasa kita baca zikir, baca bismillah, berselawat, dan itu udah Allah pasti tahu akan kebutuhan kita. Benar. Kan Bapak mau susah kalau baca mau dahulukan kelamaan ya. Ya, selawat diperbanyak. Itu kan punya anak gitu. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 786 kali. Kalau ibaratnya punya anak yang rada-rada gitu ya, bacain bapaknya
Jadi saatnya kalau fokus lagi, kalau mau habis subuh, ya Bismillahirrahmanirrahim. Baca 780 kali. Dia berat. Minumin selama 3 minggu. Minumin, anaknya yang minum, bapaknya yang bacain. Minumin, jangan habisin. Ya, seminggu itu lakukan 7 hari. Insyaallah. Kayak itu namanya apa tuh? Kalau jalur langit ya, jalur langit. Apa aja pak yang namanya jalur langit mah gampang. Yang penting kita mau melaksanakan. Orang Ustaz, ada orang gini, Ustaz, anak saya jodohnya lama banget gitu, sudah berjodoh, ya. Berjodoh iya, emang ada lakinya, ya orang belum ada sih. Gitu. Terus kalau orang-orang hikmah, itu dikasih namanya bidan, biar orang melihat dia sepanjang gitu. Kan ada juga orang yang mukanya nggak jelek pak, cakep lah, maksudnya standar bagus aja. Nah, bersama jodohnya itu jauh bener gitu kan. Itu mungkin nur cahayanya nggak ada. Biar orang lihat cowok itu resep gitu ya. Ada itu bidannya untuk biar orang jangan yang udah nikah ya, ini belum mah. Ntar itu yang udah nikah itu lagi pas umur begitu gitu waduh ya kayak pernah mentah itu jadi kayak gitu beda ya. Mana lagi nih? Waqala man taraqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraqal jum'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bi dinarin fa in lam yajid bi nisfi dinarin. Ini kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan satu Jumat ya min ghairi udhrin tanpa adanya sebab udhur falyatasaddaq bi dinarin, maka bersedekah dengan bismillah. Gini, kalau orang kan ada ya, kalau dengan udhur syar'i seperti apa? Musafir kan udhur syar'i, ya. Boleh kan dia orang musafir nggak sholat Jumat? Boleh. Ya. Dia sholat zuhur atau dia ketiduran, ya, tidur bangun jam 1 lah, Jumat kagak. Itu dia juga valeta setek punya sedekah dia. Artinya apa? Ittaqillah haitsu kunta watbil sayyatal hasanata muha wa khaliqin nas bi khair. Ittaqillah haitsu bertakwalah engkau pada kamu berada. Watbil sayyatal hasanah, maka ikutlah perbuatan jelek dengan perbuatan bagus. Artinya kalau dia berbuat jelek, tutupin gitu loh, tutupin amal kebaikan, baca Quran kayak, baca sedekah kayak apa aja. Jangan udah buat salah, antar jemaah, nggak salah Jumat, tiduran, tenang aja, zohor ya, zohor ya mah. Tapi nggak ada yang namanya rasa mau menutupi loh, kan ini kejahatan nih, ninggalin sholat Jumat, tutupin. Sama apa sedekah, tutupin istighfar, tutupin sama yang namanya amal baik, tutupin biar apa? Tamhuha, kehapus gitu. Jangan enggak, itu namanya kita menyepelein yang namanya urusan agama. Barang siapa yang ngeremehin urusan agama, maka akan remehin urusan dia. Jadi kalau urusan agama jangan dibuat remeh. Kalau kita kan begitu, salat ada juga gitu. Enggak sholat subuh, mau siangan. Yang sholat subuh saya nggak boleh sholat. Terus kalau dia mau jam 7 ya terus nggak sholat subuh, nggak sampai saja juga nggak boleh gitu. Kalau dia tidurnya kesiangan itu termasuk perbuatan yang dimaafkan oleh Allah. Kan tiduran. Tuh.
Saya tanya tidur malam jam berapa? Jam 9. Itu namanya bawa ibu ini kebelukan loh. Ya jam 10 bilang ya kan 10 aku jam 8 baru bangun. Itu namanya baru ketiduran itu mah. Kebelukan, kepulesan, kelamaan. Coba ada bapak yang udah usianya di atas 55. Itu kadang-kadang orang kalau udah bangun untuk kayak apa deh misalnya ini saya rasa nggak mungkin begadang ini Pak Kadi kan nggak mungkin tanya berapa mukanya berapa tidur malam berapa tidur kalau malam ini tidurnya berapa 10 setengah 10 ya jam 3 bangun jam 3 nah iya tidur dengan pengajian kan? Dengan pengajian oh iya terbiasa begitu ya iya coba kalau ada yang umur 40 tahun di Asia PK kedengeran coba yang 40 tahun mah jadi 12 ya makanya Allah udah berikan saya ambil selimut gitu jadi ancar selimut mana itu hanya dipakai gini balik lagi kencing lagi nggak bisa tidur apalagi azan sember aduh nggak semangat ya semangatnya kurang ya maksudnya udah ada azan belum sih musola iya kalau napasnya udah mulai ini kendor Allahu Akbar Allahu Akbar lagi dah. Fa'ilam yajid fanisbu dinar kalau nggak sanggup 1 dinar nisbu dinar. Artinya apa? Ada kontribusinya kebaikan yang kita untuk menutupi kebaikan kekurangan atau kehilapan yang kita sudah laksanakan. Artinya apa? Tahu menambilnya dengan sesuatu yang bisa berbuat. Qala sallallahu man taraka salah satu Jumat tahawana bi taqwa wallahu a'lam. Saya kadang begitu ya, saya lupa kan banyak kalau saya mau ngajar aja ya. Itu misalnya malam besok saya mau ngajar lagi karena memang besok nggak bisa ya, gitu aja ya. Saya punya fleksibel aja ya. Kalau saya acaranya jauh, saya nggak mau kejar gitu, mobil kan. Saya di mana nggak bisa nyetir mobil. Kalau pakai motor ya bisa. Jadi kalau saya jauh, ya saya pasti ke mana, masa panas, masa ayah mungkin saya keburu kalau di sini. Ya. اللهم بحق الفاتحة حسن الفاتحة الفاتحة يا من حسن الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجمع من المقبولة يا مجمل إنها عادتك الجمالة جملنا من الدنيا والآخرة خلط وصال على رفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وأمرا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا ووفق اللهم صلى على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اجعل أولادنا وأهل بيوتنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل الخير ولا تدعهم وإياهم على الشر والضير إنك على كل شيء قدير وسبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah selesai kita telah menyimak daripada penyampaian tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarifudin Al-Jabari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah berikan keberkahan kepada kita, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang tidak hadir juga. Mudah-mudahan mari kita tutup acara ini dengan baca kifarah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.